lagi. Aduh, harus siap-siap nih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. teman-teman? Sehat semua hari ini? Sehat, Pak. Kak. Seperti biasa, saya tuh kalau kelas kalau nggak pantun tuh kayaknya kurang afdol ya. Jadi pertemuan minggu ini kita mulai dengan pantun yang baru saja saya buat tadi. Jadi ini petikannya sebentar. Saya ambil contekannya dulu karena tadi baru dibikin masih hangat. Pergi ke pasar membawa kresek. Jangan lupa beli cabai dan ikan teri. Kalau kita hendak sukses, mari kita mulakan materi hari ini. Walaupun tak kalau bahasa Indonesia itu kan tidak ABCD, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting ada usaha. Nah, teman-teman, untuk minggu ini seperti jadwal kita akan mempresentasikan tugas yang saya sudah berikan ke teman-teman, yaitu terkait dengan aplikasi Smart City di Kota Pontianak dan juga e-lapor atau layanan pelaporan secara online yang dimiliki oleh kementerian. Kita mulai dari tadi filenya sudah dikirim di WA ya. Jadi Sudah, Pak. Jadi nanti saya langsung tampilkan aja di sini biar kita nggak ribet. Kita mulai dari Mbak Anissa yang akan cerita terkait dengan aplikasi Smart City yang ada di Kota Pontianak. Sebentar, saya cari filenya dulu. Nah, ini ya filenya Mbak Anissa. Benar, Pak. Oke, silakan Mbak Anissa. Ini mana si Mas Sandinya mana ini? Sepertinya masih belum bergabung ini, Pak. Wah, ini. Tapi saya boleh mulai presentasi dulu, Pak. Ya udahlah, daripada kita nunggu-nunggu satu orang kan kelas udah full ini. Jadi silakan Mbak Anissa dipresentasikan temuannya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Baik teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah ini. Kami dari kelompok 1, saya Anisha Yuniarti dan teman saya Leonardo Sandi, namun masih belum bisa bergabung di Zoom meeting ini. Kami akan mempresentasikan tentang aplikasi pendukung Smart City Kota Pontianak. Nah, seperti yang teman-teman lihat di PowerPoint, itu ada 2 aplikasi yang akan kami jelaskan. Yang pertama namanya aplikasi Jepin, singkatan dari Jendela Pontianak Integrasi, dan satunya lagi adalah Warung Kita Pontianak. Nah, kita bahas dulu yang pertama. 2 aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Pontianak sebagai aplikasi pendukung untuk menerapkan penerapan Smart City di Kota Pontianak. Nah, aplikasi Jepin ini sendiri merupakan portal informasi Kota Pontianak. Selain menjadi jembatan berbagai layanan publik, juga menyajikan berbagai informasi pendukung lainnya, misalnya seperti perkembangan harga-harga komoditas di pasar, infografis inovasi pemerintah Kota Pontianak, termasuk juga informasi mengenai perkembangan COVID-19 yang berlangsung di Pontianak. Nah, kalau aplikasi yang kedua ini namanya Warung Kita Pontianak. Ini adalah platform jual beli yang menyediakan produk UMKM khusus di Kota Pontianak. Nah, 2 aplikasi ini bisa teman-teman unduh secara gratis lewat App Store atau berbagai unduhan yang lain ya. Jadi teman-teman bisa unduh secara gratis. Kalau kita lihat dari yang tertera di PowerPoint saya ini baru sedikit ya penggunanya. Kayak Jepin ini baru 5.000 orang yang mengunduhnya. Dan Warung Kita baru 100-an saja yang mendownload. Jadi aplikasi ini masih kurang disosialisasikan ya oleh pemerintah Kota Pontianak, artinya banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya atau keberadaan aplikasi ini. Padahal menurut kami kedua aplikasi ini itu dibutuhkan oleh masyarakat.
Misalnya kayak warung kita ini sebenarnya aplikasinya nggak kalah saing juga seperti aplikasi platform jual beli lainnya. Contohnya kayak marketplace yang ada di Facebook, yang penggunanya sudah banyak, atau toko oranye, toko biru, dan juga toko hijau. Nah, demikian Pak presentasi kami terkait aplikasi pendukung Smart City Kota Pontianak ini. Oke, wah ini Mas Sandinya baru nongol ternyata, yang ditunggu-tunggu. Dari mana saja Mas Sandi? Selamat pagi Pak, maaf Pak, saya terlambat. Saya baru baca grup Pak. Infonya kuliah. Ini ciri-ciri Ketiduran. mahasiswa pada umumnya ini. Baik, Maaf, terima Pak. kasih Mbak Anissa. Nanti buat Mas Sandi ada bonus di akhir pertemuan ya. Nah, baik. Baik, tadi presentasinya Mbak Anissa. Kita langsung ke kelompok kedua terkait dengan contoh pengaduan secara elektronik. Silakan kelompok 2. Bahannya juga udah yang tadi ya. Biar saya langsung buka share screen. Udah saya gabungkan tadi. Ya, Baik, Bapak. yang ini ya. Betul, Pak. Oke, silakan. Betul, Pak. 2. Ya, terima kasih, Bapak. Bisa saya mulai ya, Pak ya? Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai e-lapor atau sebuah bentuk untuk aplikasi mendukung Smart City Pontianak. Jadi terdapat SP4N atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang dalam bentuk layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau yang disebut dengan lapor yang dibentuk juga dalam bentuk aplikasi ya, menggunakan internet atau secara web gitu, dan layanan ini adalah merupakan layanan penyampaian dari semua aspirasi atau unek-unek berupa pengaduan dari masyarakat yang terintegrasi secara nasional dengan yang bisa diakses juga melalui www.lapor.go.id. Lapor ini telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Dibentuk untuk merealisasikan kebijakan No Wrong Door Policy yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Jadi ketika masyarakat mengeluarkan unek-uneknya dalam bentuk yang dituangkan di dalam e-lapor ini, kemudian nanti akan direspon oleh admin dari admin yang ada di e-lapor ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sulfa. Baik, terima kasih Mbak Rita. Jadi dari penelusuran kami melalui aplikasi e-lapor ini, di sini ada beberapa penemuan ataupun beberapa laporan yang sudah masuk ke dalam aplikasi, yaitu terutama mengenai penertiban bangunan liar di pusat kota. Nah, di sini laporan berbunyi adanya atau perlu adanya peninjauan dari Pemda atau pemerintah kota terhadap adanya bangunan liar di Jalan Merdeka sampai Jalan Urip, itu dekat Gardu PLN. Adanya satu bangunan liar yang dari segi estetika lingkungan itu juga mengganggu keindahan atau mengganggu pandangan para pengendara. Selain itu, bangunan liar yang dibangun tersebut itu mengganggu
eh, kondisi dari jalan rayanya, karena dia atau membangun bangunan di atas sebagian parit, jadi menutupi kondisi parit, dan itu juga akan mengganggu kondisi aliran air di parit tersebut, dan itu juga bisa memicu kondisi kondisi lingkungan lainnya. Nah, laporan ini sudah diteruskan atau sudah mendapat respon dari berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dari organisasi daerah yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dan di sini telah dilakukan peninjauan ke lokasi laporan oleh petugas pengawasan bangunan Dinas PUPR Kota Pontianak. Dan itu kita harapkan bisa menjadi catatan bagi pemerintah kota untuk melakukan penataan bangunan di lingkungan masyarakat dan melakukan pengawasan secara berkelanjutan sehingga bisa menciptakan keindahan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bisa lebih mendukung untuk kehidupan masyarakat. Kami rasa hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam diskusi hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kelompok 2. Kira-kira penting nggak sih adanya e-lapor ini menurut teman-teman nih? Baik Pak, saya akan mencoba menjawab mewakili kelompok 2. Menurut kami sangat penting ya Pak, agar masyarakat bisa terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini ada Mas Sandi yang tadi baru bergabung. Jadi ada hadiah ya buat Mas Sandi ini. Harusnya saya itu menyampaikan materi terakhir kita terkait dengan smart mobility, yang salah satu indikator dari smart city. Saya mau coba minta Mas Sandi ini menjelaskan apa itu smart mobility. Gimana Mas? Menurut Mas Sandi? Menurut saya Pak ya, Ya. yang saya ketahui Pak, smart mobility ini berarti bagaimana terobosan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan mobilitas, Pak, khususnya bagi penduduk-penduduk di suatu kota, Pak, di mana mobilitas ini kan dimanfaatkan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya sih yang saya ketahui Pak, mobilitas yang ada ini dapat membantu dalam menanggulangi kemacetan kota biasanya Pak. Jadi seperti Pontianak Pak, kita lihat kalau di tol yang ada di Pontianak atau tempat penyeberangan itu kan setiap sore selalu padat ya Pak, pagi ataupun sore selalu padat. Nah sebenarnya jika pemerintah setempat menyediakan transportasi umum bahkan bisa mencakup seluruh wilayah di Kota Pontianak, saya rasa ini lebih baik Pak, karena ini juga salah satu terobosan untuk menyelesaikan kemacetan, polusi, kemudian juga bisa mendukung pariwisata daerah, kemudian juga bisa menjadi alternatif untuk dari Dinas Pendidikan bahwa setiap sekolah-sekolahan maupun saya sebagai mahasiswa bisa menggunakan transportasi yang ada, Pak. Walaupun dia berbayar, asalkan kita bisa gunakan transportasi yang ramah lingkungan, menurut saya ini salah satu upaya yang baik, Pak. Itu menurut saya, Pak. Ini untung aja Mas Sandi bisa menjawabnya. Kalau tidak, jadi seperti mahasiswa pada umumnya kan. Datang terlambat, ditanya tak bisa jawab. Untungnya dia tidak seperti pada umumnya. Jadi begitu teman-teman, materi kita terkait dengan Smart City itu menjadi penting. Tadi Mbak Rita bicara tentang mempermudah kinerja pemerintah, mempermudah pelayanan, mempermudah pengawasan. Dan masyarakat juga bisa terlibat kan dengan adanya tadi e-lapor.
Jadi teman-teman kalau ada masalah apapun di lingkungannya, mungkin masalah rumah tangga juga kalau mau dilaporkan juga bisa ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan. Sampai jumpa di pertemuan semester depan di mata kuliah yang berbeda pastinya. Jangan sampai ketemu di mata kuliah yang sama. Saya rasa itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jangan lupa Pak. absen ya teman-teman ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.